ketinggalan, jadi pembahasan soal ini akan direkam untuk kelas D agar minggu ini kelas D memperoleh materi yang sama. Ya, silahkan yang mau membahas dari latihan yang sudah saya berikan. Kalian sudah lihat kan di classroom? Sudah ya. Dari nomor pertama, silakan nanti yang mau mengerjakan nanti menuliskan NRP-nya. Oke. Oke, ada satu Zoom berdua. Kamu nggak boleh deketan ya, Rujain sama Ardi. Kamu di mana ini, Dek? Depan himpunan kah? Di meja kotak Bu, lantai 1. Oh. Siapa yang mengerjakan, Ardi atau Rujain? Dua-duanya gantian Bu. Oh, dua-duanya mau ngerjakan. Bertiga Bu, sama Obi Bu ini Bu, sama Ubaidillah. Oke. Ya. Ya, silakan nomor berapa dulu. Mudah-mudahan minggu depan offline ya. Di hari Jumat insya Allah saya tes. Silakan Ruzain dan Ardi ngerjakan yang mana. Kemudian Nur Farida dan Ubay ya, 4 soal. Tulis NRP-nya di chat ya. Bu, saya nyoba nomor 6 ya Bu. Oke. Ini di whiteboard apa gimana ya Bu? Saya iya belum. ya. Oke. Sudah saya Oh ya Bu, sebentar. aktifkan share screen. Bu, saya scan dulu ya Bu ya, biar nggak perlu nulis Bu. Oke. Ya Bu. Bu, Ubay dulu Bu katanya. Oke, Ubay, silakan Ubay. Baik Bu, izin untuk share screen. Ya, silakan Ubay. Ya. Jadi untuk hukum laju. Oh, satunya di off. Ruzainnya off audio dulu. Atau di mute. Di mute juga bisa. Ya Bu. Laptopnya Ruzain dulu. Untuk menentukan hukum laju, saya yang pertama mencari ini namanya order reaksi. Yang pertama, yang X ini saya misalkan untuk NH4+. Dengan cara ambil salah satu contohnya menggunakan menggunakan yang nomor berapa ini tadi? Ya pokoknya yang ini 0,02. Ya, percobaan berapa itu? Bentar Bu, saya buka. Ya, saya menggunakan percobaan kedua dan juga percobaan ke-1. Kenapa dipilih percobaan kedua dan ke-1? Karena ini konsentrasi dari dari NO2- itu sama Bu. Jadi boleh untuk langsung dibagi itu Bu. Jadi kayak langsung dicoret seperti itu. Ya, oke. Seperti ini didapat orde untuk NH4+ itu 1. Kemudian untuk yang NO2- menggunakan eksperimen nomor 5 dan juga nomor 4. Itu langsung eksperimen ke-5
per eksperimen keempat. Kemudian didapatkan Y-nya juga 1. Setelah itu didapatkan P sama dengan K dikali konsentrasi NH4+ pangkat 1 dikali konsentrasi NO2- pangkat 1. Kemudian dimasukkan salah satu contohnya. Saya di sini menggunakan eksperimen number 1, nomor 1 maksudnya. Kemudian didapatkannya sebesar 2,7 kali 10 pangkat -4 molar pangkat -1 per second. Kemudian didapatkan hukum lajunya seperti ini. P sama dengan 2,7 kali 10 pangkat -4 molar pangkat -1 per second dikali konsentrasi molar NH4+ dikali konsentrasi NO2. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Jadi di sini saat kita memilih percobaan, tipsnya kita mencari pasangan percobaan di mana salah satu konsentrasinya tetap, ya. Jadi yang ingin kita tentukan ordernya tentu saja yang tidak tetap, ya. Kemudian yang lainnya dibuat tetap sehingga kita bisa membandingkan percobaan satu dengan lainnya. Terus yang tetap itu kan nanti akan saling habis membagi, ya. Begitu kan ya. Nah, di sini Ubay sudah memberikan contoh membandingkan percobaannya 2 dan 1 katanya ya. Kemudian ini dikerjakan sehingga diperoleh ini konsentrasinya yang di 0,02 dibagi 0,01 pangkat X, kemudian lajunya dibagi ya, sehingga diperoleh seperti ini ya. Oke, sudah betul. Kemudian hati-hati dalam menentukan apa namanya satuan. Bentar ya, ada penyerangan. Nah, untuk satuan ya, untuk satuan ini hati-hati juga ya. Jadi satuannya satuan dari apa namanya? Tetapan laju itu tentu saja tergantung dari ordernya ya. Karena di sini ordernya masing-masing satu sehingga di atas molar gitu ya. Bagi molar kan ya, kemarin saya sudah sampaikan kalau yang ordernya 1 dengan 1 seperti yang kemarin saya bilang ya, sehingga apa agar di sini satuannya menjadi molar per second sehingga tetapan lajunya harus molar -1 ya. Oke, begitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa diikuti? Oke, sudah bisa ya, tidak ada masalah ya. Oke, selanjutnya siapa? Nurzain atau Ardi? Saya izin untuk stop share, Bu. Iya, tulis NRP-mu ya di chat ya. Ya, Bu, selanjutnya saya, Bu. Ya. Apa sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Jadi dari soalnya yang disuruh nentuin rate low sama rate constantnya di suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk persamaannya ini terus untuk rate-nya berarti K kali konsentrasi NO pangkat A, O2. Ini mohon maaf Bu, ini harusnya O3 pangkat B. Oh, oke. Yang saya ambil untuk mencari NO-nya yang trial ketiga sama keempat karena nilai dari ketiganya itu yang sama. Nah, di situ saya masukkan untuk rate-nya sekian dan untuk konsentrasi NO-nya sekian dan diperoleh untuk A-nya itu 1. Oke. Nah, selanjutnya untuk O2-nya saya menentukannya menggunakan trial 1 sama 2.
rate-nya dimasukkan lalu ketemu B-nya juga 1. Nah, kemudian untuk rate-nya karena yang awal seperti ini, kemudian AB-nya dimasukkan. Nah, untuk orde keseluruhannya berarti 2. Nah, untuk mencari nilai rate konstannya berarti saya menggunakan yang pertama, trial pertama. Rate-nya saya masukkan, kemudian untuk konsentrasi NO sama O3-nya juga dimasukkan. Karena ordernya masing-masing 1, jadi nilainya ketemu sekian, Bu. Satuannya lupa. Oh iya, Bu, mohon maaf. Apa benar satuannya liter per mol ya, Bu ya? Kan mol per Satuan liter kemudian atau gimana, Bu? satuan itunya sebentar saya lihat, lupa saya. Satuan Ya, konsentrasinya apa di situnya? semuanya mol per liter, Bu. Jadi kalau Ya. dicoret-coret berarti per mol per liter. Terus kemudian kalau dibalik jadi liter per mol, seperti itu, Bu. Iya, bisa pakai itu, bisa langsung pakai molar ya, karena mol per liter kan molar, ya, sama aja. Iya. Oke, nah di sini tadi jangan lupa satuannya. Oh iya, mungkin akan lebih baik K-nya itu rata-rata ya, dari 2 atau 3 ya. Kemudian nanti dirata-ratakan ya, jangan dari satu percobaan. Oke. Oke, berikutnya itu tadi Ardi ya. Kamu Ardi ya? Ya, Bu. Saya izin stop share ya, Bu. Iya. Selanjutnya Rusen, Bu. Ya berarti enggak, oh beda lagi. Laptopnya sama kan? Ini di sebelahnya J117 itu ya? Di bawah ya? Iya, Bu. Ya, Bu, saya izin share screen. Balikin belum. NRP-nya Ardi, tulis Ardi. Oh ya, Bu. Screen. Ini ya. Nah, ini saya coba nomor 5 untuk itu dari order dari NO ya, dari NO. Ini saya memakai data dari 1 dan 2 karena K-nya sama, jadi langsung saya coret. Terusnya juga KL2-nya juga sama, jadi saya langsung coret aja, Bu. Jadi ini 3,4 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 8,5 kali 10 pangkat min 5 itu sama dengan 0,03 dibagi 0,015 dibagi coret-coret yang sebelah kiri kayaknya itu sama dengan Enak amat sih Rojan ini coret-coret. Oke. 4, terusnya 4 dan ini 2, kemudian dipangkatkan itu 2 yang menghasilkan 4 adalah A-nya sama dengan 2, berarti ordernya dari yang ini adalah 2. Sudah. Oke, sebentar saya save ini dulu. Sebentar, saya save Excel-nya. Ria dengan backup nilai harian ya. Oke. Nah, jadi di sini seperti saya bilang waktu kuliah kemarin ya, minimal datanya 3. Tapi saat kita membuat data 3, kalau yang kemarin dicontoh soal kan agak heboh gitu ya, agak heboh karena datanya banyak gitu. Kemudian kita mengerjakannya dengan cara mengalurkan kurva, log kan ya, log laju terhadap log konsentrasi salah satu yang ingin kita cari ordenya ya, seperti itu. Ya, seperti itu juga bisa, dan hasilnya nanti tentu saja akan lebih akurat ya, karena mencakup semua rank variasi konsentrasi ya. Hasilnya akan lebih akurat. Seperti ini bisa dilakukan juga sebagai pendekatan yang lebih simpel dengan percobaan yang lebih sedikit tentu saja. Jadi caranya kalian buat salah satu konsentrasi harus tetap, kemudian yang lainnya bervariasi minimal 2 sehingga akan saling membagi gitu ya.
Nah, jadi yang disebut dengan coret-coret itu maksudnya saling membagi itu ya, sama. Sehingga hasil baginya sama dengan 1. 1 pangkat sesuatu itu dibuat konstan begitu kan ya. Dibagi satu dengan yang lainnya karena sama begitu ya, pangkatnya kan udah pasti sama. Kalau konsentrasinya sama, pangkatnya sama, pasti habis dibagi gitu. Makanya dicoret-coret sama Ruzain. Nah, kemudian diketemukan berapa ordernya? 2, Bu. 2. Oke, yang satunya? Jadi itu cuma 1, Bu, yang ini. Oh, Saya- cuma diketahui 1 ya. Iya. Nomor 5 cuma 1 ya ketahuinya. Oke, oke. Ya, karena di set percobaannya hanya kenapa yang CL-nya nggak bisa ditentukan kah? Bisa, Bu, tapi perintahnya saya kira cuma NO saja. Bu. Oh, perintahnya cuma NO ya. Iya, Bu. Oke, oke. Kita hitung coba, Ruzain. Kalau misalkan kalau mencari apa ini? Coba nah segini. Ini kamu mencari NO. Kalau mencari NO, carilah CL yang tetap, ya kan? Jadi percobaan 1 dan 2. Kalau mencari CL, maka carilah NO yang tetap. Kalau NO yang tepat adalah tetap percobaan 2 dan 3. Nah, percobaan 2 dan 3 ini 4 kalinya ya. 4 kalinya, sedangkan ini coba 8,5 dibagi 3,4, satunya 10 pangkat min 5, satunya min 4, berarti 34 dibagi 8,5. Mungkin 4 juga ya, kan 17. 34 dibagi 2 itu kan 17. 17 dibagi 2, 8,5 ya. Berarti 1 ya. Benar tidak? 1 ya, ordernya ya? Iya Bu, 1 Bu. Oke, jadi yang ordernya berarti hukum lajunya kita bisa dapatkan V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2 dikali konsentrasi Cl2 pangkat 1 ya. Ya, jadi seperti itu ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Yang lainnya bisa mengikuti. Untuk tetapan lajunya nanti silakan dihitung ya. Nah, ini harus hati-hati satuannya. Satuannya itu akan keluar coba molarnya kan jadi pangkat 3, ya kan? Molarnya pangkat 3, secondnya pangkat 3 juga. Harus hilang 1, berarti disitunya harus second kuadrat. Molar per second kan, berarti second kuadrat per molar kuadrat ya Kak-nya. Gitu ya. Saya ikutin ya yang lain ya. Karena di sini ketemunya satunya pangkat 2, satunya pangkat 1. Ya. Oke. Cukup? Cukup jelas ya, untuk latihan bagian 1 ini masih mudah ya. Masih mudah. Semoga sampai akhir mudah semua ya. Jadi dapat A semua kan, enak. Oke, sudah cukup mungkin untuk Ruzain. Tuliskan NRP-nya di chat. Berikutnya siapa tadi ya? Nur Farida dulu ya. Ya Ibu, izin share screen ya Bu. Ya, Nur Farida nomor berapa? Nomor 2 Ibu. Oke. Jadi nomor 2 diketahui laju pembentukan dari amonia yaitu NH3. Oke. Rumus dari laju pembentukan NH3 berarti dNH3 per dT sama dengan 0,35 molar per second. Untuk laju reaksi dari amonia tersebut berarti 1/2 dari reaksi pembentukannya yaitu 0,1725. Kemudian ditanya laju pengurangan dari H2. Berarti laju pengurangan dari H2 yaitu minus DH2 per dT sama dengan minus 3 kali dari laju reaksi amonia tersebut. Didapat negatif 0,1725
0,5175 Ibu. Iya, 3/2 dari 0,345 ya. Oke, ya seperti itu. Jadi cara cepatnya, jadi kalian harus bisa juga menghitung cepat ya. Kalau ujiannya masih online, saya tidak mau ujiannya itu esai 4 soal. Kalau ujiannya masih online, ujiannya nanti pilihan ganda ya. Jadi kalian harus menguasai, harus cepat. Jadi ada hitungan pilihan ganda. Kalau ujiannya offline mungkin tidak apa-apa, cuman esai 4 ya. Nanti kita lihat keadaannya ya. Nah, jadi kalau itu cepat, perhitungan kalian harus paham dengan baik ini dan kalian harus bisa menghitung dengan cepat. Jadi secepatnya ya perbandingan koefisiennya yang ditanyakan H2 berarti 3/2 dikali laju yang diketahui gitu kan koefisiennya ya. Koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikali laju yang diketahui. Kalau dia pengurangan dia negatif, kalau dia pembentukan di produk dia positif ya. Oke, seperti itu ya. Oke, Nur Farida. Terima kasih, NRP-nya ditulis di chat. Selanjutnya Avinta. Baik Bu, terima kasih. Izin stop share. Ibu izin share screen. Ya. Ini untuk nomor 1 diketahui Mm-mm. reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 dengan rate of formation NH3-nya 0,345 molar per second. Jadi dicari untuk N2-nya dari setengah 1/2 dari ya. ya 1/2 Mm-mm. dari NH3 per DT-nya ini. Mm-mm. Karena koefisien N2 ini 1 dibanding Mm-mm. koefisien NH3 2. Ya. Didapat setengah kali 0,345 sama dengan 0,1725 molar per second. Ini yang ditanya N2 ya. Nah, hati-hati kalau N2 yang ditanya apa? Laju pengurangan N2 kan? Iya, Bu. Nah, Oh ada iya. yang kurang sedikit saja apa coba? Oh, itu Bu dari Nilainya sudah betul, tapi ada yang kurang sedikit. Apa coba, Avinta? N2 ke H2-nya jadi harusnya minus 1/3-nya konsentrasi H2 itu ya, Bu. Enggak, udah betul nilainya 0,1725. Setengah dikali 0,345-nya sudah betul, tapi kurang tandanya negatif gitu. Iya, jadi tanda akhirnya, ya, Bu. Ya, ya. Jadi di sini V N2-nya sama dengan minus setengah DNH3 per DT. Ya, kurang itu aja. Oke, Vinta? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Boleh stop share, tulis NRP-nya di chat. Nadia, yang terakhir ya, 6 soal ya saya berikan ya. Iya, Bu. Saya izin untuk share screen ya, Bu. Ya. Ini untuk nomor 4. H2 plus 2 ICl menjadi I2 plus 2 HCl. Saya menggunakan percobaan yang ke-1 dan 3. Diketahui untuk rate-nya itu 1,34/0,266. 250/50. Nah, diperoleh 5X sama dengan 5⁻1. Jadi, untuk order dari H2-nya itu 1. Oke. Ya, jadi ini membandingkan cobaan memang hanya satu yang ditanyakan seperti tadi Ruzain ya. Iya. Ada berapa data tadi? Ada 3, Bu. 3. Kalau laju satunya bisa ditentukan tidak? Bisa juga, Bu. Berapa coba? Kita tentukan. Kamu nomor berapa sih? Nomor 4, Bu. Oh, nomor 4. Oh, yang ini ya. H2 250, 250, 50. Yang kamu cari H2. Kalau H2 kamu cari dari
1 dan 3 karena ICL-nya tetap ya. Berarti kalau mau nyari ICL, kamu bandingkan 1 dan 2. Iya. Oke, 1 dan 2 ini 325 dibagi 81 berapa tuh? 4. Enggak, salah. Iya, 4, Bu. 4 koma ya, 324. 1,34 dibagi 0,3. Oh, ini bilangannya tidak bijak. 4 juga, Bu. 4 koma. Iya, 4 koma ya. Oke, 1 berarti ya. Bilangannya kurang bijaksana. Oke, jadi seperti itu ya. Tidak ada masalah untuk bagian pertama ini ya. Bisa semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah semua. Oke, silakan tulis NRP-nya. Sebentar, saya salin dulu NRP-nya untuk semuanya. Ini tadi saya baru sampai Ardi, sini Ruzain, kemudian Nur Farida. Oke, Nadia boleh stop share. Iya, terima kasih, Bu. Kemudian Avinta. Dan terakhir tadi Nadia. Baru ngetik ya. Ini siapa? 92. Oke, jadi ada NRP 62, 40, 1108, 68, 10, 92, 11, 24 ya. Jadi ada 6 orang ya. Sudah saya save. Nah, jadi saya akan ringkaskan apa yang sudah kita pelajari kemarin ya, berikut latihan soalnya. Ini nanti kalian saat jangan sampai lupa saat setelah ini nanti materinya bertambah lagi ya. Jadi kita sudah bicara mengenai definisi laju reaksi ya. Nah, laju reaksi itu disepakati, sepakati bersama bahwa suatu reaksi ya ini saya ulang ya, mungkin kalau ada yang kemarin menyimaknya kurang serius ya, padahal ini materinya sangat gampang sekali ya, Dek. Bisa dilihat lagi ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, di sini yang disebut dengan laju reaksi atau V itu untuk A ya, berarti dA per dt, nah dibagi 1 per A gitu ya. Kemudian untuk B hubungannya seperti ini ya. Nah, jangan lupa karena A dan B adalah pereaksi, maka dia berkurang. Karena ini harus selalu negatif, berarti ini tambah harus selalu positif, berarti ini ditambah minus. Karena dA per dt itu nilainya negatif ya. Agar ini positif. Sebentar saya betulkan di sini biar enak dibaca. Ya. Nah, oke, jadi seperti ini. Sedangkan untuk yang ini, nah, jadi jangan lupa di sini koefisiennya. Oke, sedangkan hubungan masing-masingnya, misalkan
DA per DT. Bagaimana hubungannya dengan B? Maka sama dengan A per B. Begitu ya. Sudah betul ya, ini DA per DT sama dengan A per B. Oke. DA per DT sama dengan A per B. Nah, ini laju reaksi. Terus yang kedua adalah penentuan hukum laju ya. Hukum laju itu V sama dengan K dikali konsentrasi A, pangkatkan ordernya ya. Untuk suatu reaksi A ditambah B menjadi sesuatu ya. Jadi di sini concern-nya adalah pada reaksi. Nah, sini ordernya. Inilah yang kemudian kita tentukan dengan penentuan order reaksi dengan menggunakan hukum laju awal. Nah, hukum laju awal itu apa sih? Nah, jadi kita itu menentukan laju. Nah, kan waktu pas awal sudah saya bilang bahwa laju itu adalah perubahan konsentrasi terhadap satuan waktu. Nah, di sini profilnya untuk reaksi kan seperti ini ya, karena dia turun terus ya. Nah, yang disebut dengan laju awal itu laju di mana? Laju di T sama dengan 0. Nah, ini yang diukur ya. Jadi sebenarnya setting percobaannya itu sangat kompleks juga, Dek. Ya. Bagaimana menentukan laju di awal itu kan sulit ya secara eksperimen. Secara eksperimen yang harus kalian lakukan itu bagaimana? Nah, yang data yang kalian peroleh yang tadi di latihan soal ya, mungkin saya share ini. Nah, ini itu adalah metode laju awal ya. Misalkan kalian lakukan variasi konsentrasi NO, di sini 1 molar, 1 kali 10 bakti 6, kemudian O3-nya 3 kali 10 bakti 6, lajunya 6,6. Nah, apakah pernah kalian pikir bagaimana dia bisa mendapat data 6,6 ini? Caranya bagaimana? Tiba-tiba ujuk-ujuk dapat data 6,6. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara mendapatkannya? Ada yang tahu? Mungkin ada yang punya ide? Tidak tahu, menyerah? Dikasih tahu saja sama saya. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya kalian setting percobaan itu, kemudian kalian alurkan M-nya. Jadi tetap kita harus menghitung terhadap waktu deh. Nah, pada saat konsentrasi awal, kita nggak tahu ya berapa di situ konsentrasi awal. Kemudian konsentrasi awal pasti kita tahu, tapi laju kita tidak tahu ya. Konsentrasi awal kita tahu, kemudian diamati setiap detiknya, seperti si orang yang mengamati kenaikan volume hidrogen kemarin ya. Diamati terus terhadap waktu dan diperoleh kurva seperti ini. Kemudian setelah diperoleh kurva seperti ini, kalian masih ingat di Kimatcom, kalau kita punya data seperti ini, kita akan mendapatkan persamaan regresi tapi bukan linear deh ya, yang bentuk eksponensial ya. Kalian masih ingat kan waktu belajar Kimatcom? Nah, itu gunanya itu, tapi ini tidak
Kalian tidak disuruh menghitung seperti itu ya, langsung tahu saja data laju awalnya. Nah, kalau kalian sudah tahu ini, kalian bisa tahu nanti persamaan kurvanya sehingga tahu kemiringan di sini. Pada saat T sama dengan 0, berapa kemiringan kurvanya dari persamaan grafiknya. Persamaan grafiknya kan tahu misalnya apa ya, dari menggunakan MATLAB ya. Bisa menggunakan MATLAB atau apa, kita tahu persamaan grafiknya. Nah, kita tahu turunannya, kemudian masukkan di saat T sama dengan 0. Nah, begitu caranya. Jadi dia itu mendapatkan data dari serangkaian percobaan terhadap waktu. Nah, dari serangkaian percobaan terhadap waktu, dia tahu laju awal. Paham ya? Jadi metode laju awal yang dimaksud adalah ini ya, mengukur laju di titik pada saat T sama dengan 0. Ya. Nah, ini dilakukan untuk serangkaian percobaan dengan variasi konsentrasi tadi. Misalkan kalau ada dua reaksinya, tadi ya ada yang satu dibuat tetap, satu dibuat bervariasi. Nah, itu dilakukan beberapa set percobaan. Misalkan pada saat ini NO-nya tadi 3 molar, O3-nya 1 ya, kali 1/4 berapa tadi saya lupa. Nah, kemudian ini dilakukan lagi untuk set percobaan dengan memvariasikan NO, misalnya jadi 6, ininya tetap berapa. Nah, kemudian dialurkan kurva lagi gini. Nah, sehingga didekati lagi diperoleh laju awal dan seterusnya ya. Sehingga akhirnya diperoleh data seperti yang di soal latihan tadi ya. Jadi ceritanya panjang ya. Tidak mudah menentukan laju awal, tidak ujuk-ujuk datang data itunya ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, itu adalah penentuan laju reaksi, penentuan hukum laju dengan metode laju awal. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Bisa diikuti? Nah, kalau yang di Atkin ini sudah masuk orde kedua, orde ketiga ya. Jadi ini penentuan lajunya dengan hukum laju terintegrasi ya. Nah, pada hukum laju terintegrasi ini nanti akan kita turunkan bersama minggu depan saja. Tapi di sini saya berikan pengantar saja ya pada prinsipnya apa sih hukum laju terintegrasi. Nah, ini kan di sini ya, ini menghitung hukum laju. Ini ya masih di sini eksperimental, teknik, rate of reaction. Nah, ini sudah dilakukan ini laju reaksi, definisi hukum laju, penentuan orde dengan metode laju reaksi awal. Kemudian nanti minggu depan kita akan ke sini integrated rate law. Integrated rate law itu maksudnya apa ya? Diintegrasikan hukum lajunya. Ya, hukum lajunya diintegrasikan. Tapi di sini akan ada beberapa kondisi ya. Jadi di sini makanya harus kuat definisinya agar kalian selalu ingat ya definisi laju reaksi berdasarkan definisi tadi ya, pengurangan konsentrasi dan berdasarkan hukum laju. Ya. Berdasarkan hukum laju. Jadi nanti dalam hukum laju terintegrasi, nah di sini akan ada suatu reaksi ya, P misalkan menjadi produk ya. Nah di sini dimulai dari orde 1 ya. Jadi dimulai dari orde 1, V, kalau orde 1 V-nya sama dengan apa? V-nya sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat 1, tentu saja ya. Nah, di lain pihak, V sendiri sama dengan apa? V sendiri sama dengan pengurangan dari, nah, inilah yang kemudian nanti akan kita otak-atik begitu ya. Dan untuk mengotak-atiknya kita perlu integrasi ya, integral. Nah, makanya disebut hukum laju terintegrasi. Ini kita harus integralkan.
Begitu juga nanti kalau ordenya 2. Nah, ordenya 2 nanti berarti akan berbeda di sini. Ya, sehingga nanti integrasinya akan berbeda, orde 3 seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari minggu depan ya, hukum laju terintegrasi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa diikuti? Oke, kalau bisa sudah cukup saya rasa ya untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan pembahasan hukum laju terintegrasinya ya. Presensinya sudah diisi semua? Ini hanya 3029 loh yang ada di Zoom ya. Yang lainnya kemana, Dek? Tadi ada yang Rujain sama Ardi ya.